that there's not an Israeli military force in Gaza. There's not a UN peacekeeping force in Gaza. The people with guns inside Gaza are Hamas, and so Hamas may try to divert this assistance and keep it from getting to the civilians who it is intended for. Amerika Serikat menolak usulan terkait gencatan senjata dalam konflik Israel dan Palestina. Menurut Washington, gencatan senjata justru akan memberi keuntungan bagi Hamas. Hal itu disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller. Ia menyebut gencatan senjata akan memberi Hamas kemampuan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pada akhirnya, kelompok militan tersebut siap untuk menyerang kembali pasukan Israel. Menurut Miller, usulan semacam itu tidak dapat ditoleransi oleh negara manapun, terutama bagi mereka yang pernah mengalami serangan atau ancaman dari kelompok radikal. Meski menolak gencatan senjata, Miller menegaskan bahwa Amerika tetap mendukung bantuan kemanusiaan ke Gaza. Saat ini, utusan Amerika David Satterfield telah terjun ke lapangan untuk memastikan bantuan tersalurkan. Sementara Uni Eropa kini sedang mempertimbangkan seruan untuk jeda kemanusiaan. Israel diminta menghentikan serangan terhadap Gaza agar truk pengangkut bantuan dapat masuk ke lokasi. Amerika Serikat telah menjadi pendukung utama Israel dalam konflik di Timur Tengah. Namun, langkah tersebut dinilai akan merugikan Washington sendiri. Sebaliknya, pihak yang diuntungkan dalam konflik tersebut adalah China. Amerika telah mengajukan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB pada Sabtu pekan lalu. Resolusi tersebut menekankan bahwa Israel berhak untuk membela diri, baik secara individu maupun kolektif. Selain itu, Amerika juga menolak usulan gencatan senjata dalam konflik di Gaza. Alasannya, karena usulan itu dianggap hanya akan memberi keuntungan bagi Hamas. Pakar hubungan internasional dan ilmu politik asal Kanada, Profesor Shawn Nerin menilai, resolusi yang ditawarkan Amerika Serikat sangat ironis, sebab Washington berpura-pura memberikan lebih banyak waktu bagi diplomasi untuk bekerja di lapangan. Padahal tujuan sebenarnya adalah memblokir inisiatif diplomatik apapun demi memberikan Israel lebih banyak waktu. Oleh karena itu, Nerin menyebut kepedulian Amerika terhadap Israel adalah dukungan buta. Sementara negara-negara lain terus mendukung kemerdekaan terhadap Palestina seperti China. Nerin menilai Beijing akan memperoleh keuntungan besar di Timur Tengah dengan mengambil pendekatan yang lebih adil terhadap konflik Israel-Palestina. Namun peluang itu juga melihat kembali pertimbangan dari negara-negara Arab. פועלים בנחישות רבה מאוד, אבל הדרך היא דרך של התקפה מאוד נחושה. Para pejabat di Amerika Serikat dilaporkan cemas atas rencana Israel melakukan invasi darat ke Gaza. Kecemasan itu bukan berarti Washington tidak setuju, melainkan karena Israel dianggap tak punya taktik yang jelas dalam perang darat. Melansir New York Times, para pejabat Amerika juga mempertanyakan Israel apakah dapat mencapai tujuan utamanya, yakni menghancurkan Hamas. Belakangan, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Austin meminta kepada Gallant untuk mempertimbangkan dengan cermat sebelum Israel meluncurkan invasi darat. Pasalnya, sejak perang dimulai, pejabat Amerika belum melihat rencana yang jelas. Washington khawatir persiapan yang belum matang justru akan membuat korban berjatuhan di pihak Israel. Saat ini Amerika telah mengirim Letnan Jenderal James Glynn ke Israel untuk memberikan nasihat terkait operasi perkotaan. Jenderal tersebut sebelumnya memimpin operator khusus Amerika yang bertugas memerangi ISIS. Selain itu, Glynn juga pernah bertugas di Fallujah, Irak pada tahun 2003. Namun Amerika menegaskan kehadiran jenderal di Israel tidak untuk menjalankan tugas tempur, melainkan hanya sebatas konsultasi. Kelompok militan Hamas telah membebaskan sejumlah sandera kepada Israel sebagai bagian dari langkah kemanusiaan. Seorang lansia yang dibebaskan mengaku dirinya diperlakukan dengan baik oleh Hamas. Selain itu, ia juga mengungkap bagaimana kondisi di terowongan Hamas yang dijadikan lokasi penyanderaan. Lansia tersebut bernama Yosef Lifshitz, satu dari dua wanita yang dibebaskan pada Senin 23 Oktober lalu. Sambil duduk di kursi roda, ia mengatakan bahwa Hamas memperlakukan dirinya dengan baik.
Seluruh kebutuhan mulai dari makanan hingga fasilitas untuk buang air tersedia. Bahkan ada dokter yang ditugaskan khusus untuk memeriksa kesehatan orang-orang yang disandra. Menurut Lifshitz, kondisi terowongan yang menjadi lokasi penyanderaan mirip seperti jaring laba-laba. Namun ia tidak menjelaskan secara detail terkait isi setiap ruangan. Dilaporkan ada sekitar 220 orang Israel yang disandra Hamas dalam terowongan tersebut. Lifshitz lantas mengungkap alasan mengapa Hamas memperlakukan para sandera dengan baik. Saat itu anggota Hamas menyebut bahwa mereka berpegang teguh pada Al-Quran sehingga tidak akan menyakiti sesama manusia. Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazim Jalali, mengatakan Israel tidak memiliki kemampuan untuk berperang di Timur Tengah. Pasalnya, negara tersebut dianggap belum mampu menghadapi kelompok kecil seperti Hamas. Jalali menegaskan bahwa Iran tidak pernah memulai sebuah peperangan. Namun, jika negaranya diserang, Iran akan menunjukkan kekuatannya. Iran yang merupakan pendukung lama kelompok militan Palestina Hamas telah meningkatkan retorikanya terhadap Israel. Hal ini terjadi sejak pecahnya konflik antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober lalu. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan sejumlah pihak akan terlibat perang jika Israel terus menyerang di Gaza. Pihak yang dimaksud seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi di Irak dan Suriah sebagai bagian dari poros perlawanan. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, juga mengeluarkan peringatan serupa. Menurutnya, eskalasi di Timur Tengah akan terjadi jika Israel tidak segera berhenti menyerang Gaza. Pasukan pertahanan Israel merilis video yang menampilkan bagaimana terowongan Hamas dibangun. Anggota Hamas menggali tanah dengan linggis, sekop, hingga bor. Menurut Israel, terowongan itu digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata. Selain itu, juga digunakan sebagai markas Hamas, mengumpulkan intelijen, hingga merencanakan serangan. Hal ini membuat terowongan Hamas dijuluki sebagai kota di bawah tanah.
Pasukan Israel mengklaim berhasil menghancurkan lokasi peluncuran roket Hamas pada Minggu 22 Oktober lalu. Serangan tersebut dilakukan menggunakan mortir baru yang dikenal sebagai Iron Sting. Penggunaan mortir jenis tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh militer Israel. Dilansir Sputnik Globe, Iron Sting adalah mortir berpemandu 120 mm yang dikembangkan oleh kontraktor pertahanan terkemuka Israel, Elbit System. Amunisi tersebut pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Pertahanan Israel pada Maret 2021. Meski tak banyak informasi terkait kecanggihannya, pers Israel mengklaim bahwa Iron Sting memiliki panduan laser dan juga GPS. Fitur ini diharapkan mampu meminimalisir risiko kerusakan tambahan ketika melakukan serangan mortir terhadap daerah perkotaan. Jumlah pasti peluru Iron Sting yang saat ini tersedia untuk pasukan pertahanan Israel masih belum pasti. Namun menurut salah satu media Israel, produksinya kini sedang ditingkatkan agar dapat digunakan oleh semua unit mortir IDF. Dengan begitu, kekuatan unit mortir bisa sebanding dengan unit lain seperti Angkatan Udara dan juga unit artileri. Polisi Israel telah menutup Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem pada Selasa 24 Oktober. Mereka melarang jemaah muslim masuk masjid untuk melaksanakan ibadah. Laporan tersebut disampaikan kantor berita negara Palestina mengutip Departemen Wakaf Islam. Wakaf Islam adalah organisasi yang ditunjuk Yordania untuk mengelola kompleks Al-Aqsa. Pihaknya mengatakan polisi Israel tiba-tiba menutup semua gerbang menuju kompleks masjid. Mereka melarang umat muslim untuk masuk, namun tetap mengizinkan orang Yahudi beribadah. Wakaf Islam mengecam aturan itu karena dianggap melanggar status quo masjid. Berdasarkan status quo yang mengatur kompleks suci tersebut, non-muslim dapat berkunjung ke masjid, namun hanya umat Islam yang boleh melaksanakan ibadah. Beberapa pengunjung Yahudi sering berdoa di sana meskipun ada aturan semacam itu. Menurut hukum Yahudi, memasuki bagian manapun dari kompleks Al-Aqsa dilarang karena sifat suci dari situs tersebut. Awalnya, Israel mengizinkan orang lanjut usia untuk masuk sebelum melarang masuknya semua jemaah muslim. Langkah yang tidak lazim ini terjadi ketika ketegangan kawasan meningkat akibat perang Israel dan Hamas. Seorang warga Israel yang baru saja dibebaskan Hamas dari penyanderaan membuat heboh publik. Pasalnya, ia mengaku diperlakukan dengan baik oleh kelompok Hamas. Sebaliknya, warga tersebut justru menyalahkan kepemimpinan Israel yang dianggap gagal melindungi rakyatnya. Warga tersebut bernama Yosef Lifshitz, 85 tahun, satu dari dua wanita yang dibebaskan pada Senin 23 Oktober. Sambil duduk di kursi roda, ia mengatakan bahwa Hamas memperlakukan dirinya dengan baik. Seluruh kebutuhan mulai dari makanan hingga fasilitas untuk buang air tersedia. Bahkan ada dokter yang ditugaskan khusus untuk memeriksa kesehatan orang-orang yang disandera. Meski begitu, Lifshitz menyalahkan kepemimpinan Israel atas penyanderaan ini. Menurutnya, Israel melakukan kegagalan yang membuat dirinya dan pihak lain menjadi kambing hitam. Komentar Lifshitz yang disampaikan di hadapan awak media akhirnya viral. Profesional humas dan komentator Israel menggambarkan hal itu sebagai keberhasilan propaganda Hamas. Meskipun Lifshitz tidak dikritik secara langsung, pemerintah disalahkan oleh beberapa pihak. Pemerintah Israel dinilai gagal mengawasi konferensi tersebut dan rumah sakit disalahkan oleh pihak lain karena mengaturnya. What's your name? It's okay, let's go. It's okay, let's go. You go with this one. Shalom. Shalom. Kelompok militan Hamas kembali membebaskan warga Israel yang disandera sejak 7 Oktober lalu. Kali ini warga yang dibebaskan adalah dua orang wanita berusia lanjut. Momen pembebasan itu menjadi sorotan karena warga yang disandera justru menyalami anggota Hamas. Dalam video terlihat dua lansia tengah berpamitan dengan sejumlah pria bersenjata. Salah satu lansia bahkan menyalami mereka sambil mengucapkan salam Yahudi. Belakangan, wanita bernama Yosef Lifshitz tersebut muncul dalam konferensi pers. Ia membuat pengakuan mengejutkan karena menyebut Hamas berperilaku baik. Meski sempat dipaksa menuju terowongan Gaza,
Namun, Lifshitz mengaku diperlakukan dengan baik selama disandra. Selain makanan tercukupi, kesehatannya juga dijamin oleh dokter dari Hamas. Lifshitz justru menyalahkan Israel karena dianggap gagal melindungi rakyatnya, sehingga dirinya dan sejumlah warga menjadi korban atas peperangan yang sedang berlangsung. Dilaporkan ada sekitar 220 orang yang disandra Hamas sejak konflik pecah pada 7 Oktober. יופדת ליפשיץ. 285. What's your name? It's okay. Let's go. It's okay. Let's go. Yes. You go with this one. שלום. שלום שלום. Okay. You go with this lady. I'll go with the other. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.